Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di kesempatan kali ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman Islamiyah yang terang benderang seperti saat ini. Saudara-saudaraku sekalian, di kesempatan kali ini semoga kita selalu diberi kesehatan dan diberikan rezeki yang barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan membawakan sebuah tema berjudul Menjadi Seorang Guru yang Baik. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap umat muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Menuntut ilmu dilakukan sejak dia masih dalam kandungan sampai dia terlahir, tumbuh menjadi seorang yang dewasa, bahkan hingga akhir hayatnya. Bahkan perintah pertama yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah adalah untuk membaca dan menuntut ilmu. Sebegitu penting arti ilmu dalam agama Islam. Maka dalam Islam disebutkan bahwa orang yang beriman namun tidak berilmu sama saja seperti tong kosong yang tidak ada artinya. Ilmu yang dipelajari tidak melulu harus tentang ilmu agama. Memang ilmu agama sangat penting bagi bekal kita menuju akhirat kelak. Namun ilmu dunia juga sama pentingnya dengan ilmu agama, karena dengan ilmu dunia yang kita miliki, kita bisa mendapatkan ridho dari Allah melalui semua perkara yang kita lakukan di dunia. Dalam mempelajari ilmu agama maupun ilmu duniawi, kita tidak boleh hanya mengandalkan diri kita sendiri. Kita harus belajar dari seorang guru atau alim ulama supaya apa yang kita pelajari itu sesuai dengan ajaran Islam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang memiliki arti, jadilah pendidik yang penyantun, ahli fikih, dan ulama. Disebut pendidik apabila seseorang mengajarkan ilmu sedikit demi sedikit dan kemudian menjadi banyak. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis di atas menjelaskan bahwa arti pendidik adalah seseorang yang menyalurkan ilmunya kepada orang lain sedikit demi sedikit yang lama-lama menjadi banyak. Seorang pendidik bisa mengajarkan ilmu yang mereka miliki kepada orang lain. Menjadi seorang pendidik bukanlah perkara yang mudah, dan mendapatkan pendidikan adalah hak dari setiap umat manusia yang terlahir di muka bumi ini. Seperti yang diriwayatkan dalam hadis Imam Al-Bukhari yang memiliki arti, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci. Kemudian kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya? Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis tersebut memiliki makna bahwa mendidik anak adalah kewajiban bagi orang tuanya. Hal itu merupakan bentuk pertanggungjawaban dari orang tua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas titipan seorang anak. Keluarga merupakan madrasah pertama bagi seorang anak. Di dalam keluargalah mereka pertama kali mengenal hal-hal yang tidak mereka ketahui. Seperti contohnya, mereka mengenal cara berbicara dan kosakata ketika mereka diajak berbicara oleh orang tuanya. Kemudian mereka belajar berjalan ketika mereka dituntun oleh orang tuanya untuk belajar berjalan. Maka perkembangan dan pertumbuhan seorang anak sangat ditentukan dari bagaimana dia diperlakukan di dalam keluarganya. Dalam mengajarkan berbagai hal tentang kehidupan, orang tua tidak bisa memberikan semua apa yang anak-anak butuhkan. Maka dari itu, disitulah pentingnya peran seorang guru.
Terkadang keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh orang tua dan keterbatasan waktu yang dimiliki oleh orang tua menjadikan orang tua tidak bisa memberikan apa yang anak-anak butuhkan. Guru adalah seorang pendidik yang menyalurkan ilmunya sedikit demi sedikit kepada anak didiknya dengan sabar, tulus, dan ikhlas. Dalam istilah Jawa, guru iku digugu lan ditiru. Artinya, guru itu menjadi panutan dan dicontoh. Maka apabila kita memilih untuk menjadi seorang guru, kita harus bisa menjadi contoh bagi anak didik kita, mulai dari cara bersikap, cara berbicara, hingga cara berpakaian. Guru juga harus mengerti apa yang dibutuhkan oleh peserta didik dan bagaimana caranya untuk menangani perbedaan karakter dari setiap anak. Tidak semua orang memiliki minat dan bakat dalam hal menjadi seorang guru. Karena pekerjaan sebagai seorang guru adalah pekerjaan yang harus dilakukan dari dalam hati. Anak-anak didik akan merasakan perbedaan jika kita mengajar dengan hati atau kita mengajar dengan terpaksa. Dalam masa pandemi saat ini, kita dituntut untuk melakukan pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh, di mana keadaan itu memaksa seorang guru harus berjauhan dengan anak didiknya, sehingga tidak bisa bertatap muka secara langsung. Keadaan ini memaksa orang tua untuk menjadi guru bagi anak-anak mereka di rumah masing-masing. Hal ini banyak menimbulkan fitnah bagi seorang guru. Ada beberapa oknum yang menganggap bahwa seorang guru saat ini hanya memakan gaji buta karena dia tidak melakukan tugasnya dengan baik. Mereka hanya memberikan tugas tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa menjadi guru bukanlah perkara yang mudah. Tidak semua orang bisa melakukan tugas mulia sebagai seorang guru. Maka dari itu, kita sebagai sesama manusia harus bisa menghargai apapun profesi seseorang. Terlebih lagi dengan seorang guru. Di dalam Islam, kita harus senantiasa menghormati guru kita. Namun, sebagai seorang guru, kita tidak boleh sombong dan menganggap bahwa diri kitalah yang paling baik. Karena pada dasarnya setiap manusia memiliki kesalahan. Dari penjelasan yang telah saya sampaikan sebelumnya, kita bisa menyimpulkan bahwa mendapatkan pendidikan yang layak merupakan hak bagi setiap manusia yang terlahir di muka bumi ini tak terkecuali. Pendidikan pertama bagi seorang anak adalah dari lingkup keluarga, dan mendidik seorang anak sejatinya adalah kewajiban dari orang tuanya. Guru hanyalah sebagai perantara untuk menyalurkan ilmu yang tidak bisa dipenuhi oleh orang tua. Sebagai seorang guru atau seorang pendidik, kita harus menyalurkan ilmu yang kita miliki kepada orang lain, terutama anak didik kita, dengan ikhlas, tulus, dan sabar agar kita mendapatkan pahala dari Allah dan mendapatkan ridho dari Allah. Sebagai manusia, kita harus bisa menghargai satu sama lain, terutama seorang guru, karena dari gurulah kita bisa mendapatkan banyak pengetahuan yang kita tidak ketahui sebelumnya. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.